Perkenalkan, nama saya Salin Pratanot, asal sekolah SMA Negeri 1 Tombatu, mata pelajaran Bahasa Indonesia, dan ini adalah bukti pendaftaran bahwa saya sudah mendaftar ujian. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 saya berarti. Ya, semangat sekali kita pada hari ini. Sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, kita akan pimpin dengan doa dan satu siswa untuk pimpin dalam doa untuk maju ke depan. Sikap sempurna, kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur, Ibu banyak terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan, karena sungguh luar biasa penyertaan dalam kehidupan kami semua, sehingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami yakin percaya bukan kuat dan tenaga kami, melainkan ini semua cuma karena berkat Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan tuntun pelajaran kami dari awal pertengahan hingga boleh selesai dengan tidak kurang suatu apapun. Inilah yang menjadi permohonan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Adik Tirsa. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Tidak ada? Ya, berarti ada 6 siswa yang hadir ya pada hari ini. Semoga kedepannya bisa terus rajin datang ke sekolah dan mengikuti kegiatan belajar mengajar. Sekarang siapa yang masih ingat materi kita pada minggu sebelumnya? Angkat tangan. Materi pada minggu sebelumnya yaitu unsur intrinsik, ekstrinsik, nilai kehidupan, dan struktur dalam teks cerpen. Ya, benar sekali. Berikan tepuk untuk Tirsa karena Tirsa masih mengingat materi kita pada sebelumnya. Enak-enak karena materi kita sebelumnya tentang teks cerita pendek, dan pada hari ini juga kita akan masih membahas tentang teks cerita pendek. Nah, sekarang Ibu mau mengaitkan teks cerita pendek itu dengan kehidupan nyata yang telah kita lakukan sehari-hari. Nah, misalnya apa? Kalau cerita pendek di rumah, kita bisa melakukan sesuatu seperti di dalam drama-drama, atau ada sebuah toko. Nah, toko itu seperti siapa saya, ada penokohan. Nah, itu ada perwatakan dan alur cerita. Nah, biasa itu pun bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti banyak penulis, dia menuliskan sebuah cerita itu berdasarkan dari kehidupan nyata, berdasarkan pengalaman pribadi yang ia rasakan. Nah, kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, dari misalnya tema kekeluargaan, cinta, persahabatan, itu bisa kita petik nanti dalam menulis cerita pendek. Nah, sekarang Ibu akan membacakan kompetensi dasar yang akan kita lalui pada hari ini, yaitu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita dalam kumpulan cerita pendek. Dan tujuan pembelajarannya yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model pembelajaran problem based learning, dan pedagogi genre. Peserta didik dapat menelaah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dan menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun dengan rasa ingin tahu, apalagi kerja keras, tanggung jawab, bersikap bersahabat, komunikatif selama proses pembelajaran. Nah, pada hari ini yaitu materi yang akan kita tempuh yaitu ada struktur, ada unsur pembangun dalam cerpen. Nah, unsur pembangun dalam cerpen seperti yang tadi bisa katakan itu ada unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nah, unsur intrinsik itu ada tema, tokoh dan penokohan, ada latar atau setting, alur atau disebut juga dengan plot, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Nah, itu sebagai gambaran bahwa materi yang akan kita lewati pada hari ini. Ini seperti KKM biasa yaitu 75
Dan sebelum kita lanjut pada pelajaran berikutnya, Ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Jadi satu kelompok itu ada 3 peserta didiknya. Ya, Inci akan bagi sesuai kelompok heterogen. Ya, silakan. Jadi mekanisme dalam pembelajaran pada hari ini, setelah Ibu membagikan kalian kelompok secara heterogen dan sesuai dengan kondisi siswa yang hadir pada hari ini, mekanisme dan langkah-langkah pembelajarannya yaitu Ibu akan menayangkan nanti gambar dan kalian akan mengikuti atau membuat cerita pendek dari gambar tersebut. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang akan kita lalui sebentar. Nah, sekarang bisa terlihat gambar yang ada di slide. Nah, ada pertanyaan di bawah. Setelah kalian mengamati gambar tersebut, menurut kalian tema apa yang bisa kalian terpikirkan setelah melihat gambar tersebut? Ya, tema apa? Keindahan. Iya, keindahan bawah laut. Tepuk tangan dulu. Ya, siapa lagi yang bisa memberikan tema tentang gambar dari ini? Tentang apa gambarnya? Apalagi mungkin kesenangan bersnorkeling atau apalagi? Ada? Yang tadi dia bilang keindahan bawah laut, ya itu bisa. Yang kedua, nah setelah kalian mengamati gambar tersebut, pesan apa yang ingin disampaikan dari gambar ini? Ada pesan apa yang ingin kalian utarakan? Ada? Pesan dalam gambar tersebut yaitu dalam kehidupan ini kita harus saling membantu, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita masuk dalam materi. Silakan perhatikan di slide. Nah, sekarang yang kita perhatikan dalam menulis cerita pendek itu yang pertama yaitu struktur teks cerpen, yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu menulis cerita pendek, dan yang harus kita perhatikan dalam menulis cerita pendek itu yaitu yang pertama struktur teks cerpen, yaitu ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Ada yang masih ingat tentang koda? Ya. Arti dari koda berupa amanat atau pesan yang disampaikan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan. Jadi koda itu dia bagian akhir dalam sebuah cerita pendek yang berisi tentang amanat, pesan yang ingin disampaikan pengarang dalam cerita pendek tersebut. Dan yang berikut yaitu unsur pembangun dalam cerpen. Yang pertama ada tema, penokohan, latar atau setting, pendek itu. Jadi bedakan tema dan judul ya. Bedakan tema sama judul karena tema itu keseluruhan dari cerita tersebut dan diambil temanya apa. Nah, kalau judul itu dia bisa hampir sama dengan tema tetapi berbeda dengan tema. Nah, contohnya kalau tema itu bisa seperti kekeluargaan, ada persahabatan, ada cinta, ada kebencian. Nah, itu merupakan tema. Ada lagi yang tahu tentang penokohan atau tokoh? Ya? Penokohan atau tokoh apa itu? Penokohan atau tokoh? Orang yang ada di dalam. Benar sekali. Siapa yang memerankan cerita tersebut? Jadi dalam cerita tersebut kan ada tokohnya, siapa yang memerankan dalam cerita tersebut. Nah, sekarang ada alur. Siapa yang tahu alur? Alur jalan cerita, benar sekali. Jadi alur itu ada alur maju dan alur mundur. Kenapa? Karena dalam cerita itu ada 2 kilas balik dan kilas yang akan datang. Berikut ada latar atau setting. Nah, latar atau setting ada yang tahu? Tempat. Nah, misalnya saja di sekolah. Seperti sekarang kita melakukan kegiatan pembelajaran
di dalam ruang kelas itu merupakan latar tempat juga. Nah, alamat rumah itu bisa menjadi salah satu latar tempat. Kita berikutnya. Sekarang kita masuk dalam langkah-langkah menulis cerita pendek. Yang pertama, seorang bisa baca, menentukan ide cerita. Ya, kenapa dia harus menentukan ide cerita? Karena biasanya menentukan ide cerita itu berasal dari pengalaman pribadi, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, dia bisa menuliskan dan tuangkan dalam cerita. Terus ada pengalaman dari orang lain. Nah, biasa seseorang akan menceritakan pengalamannya kepada orang lain dan temannya tersebut mungkin bisa menuliskan sebuah cerpen. Nah, itu misalnya. Terus ada juga fenomena atau peristiwa. Nah, fenomena atau peristiwa itu bisa saja cerita tentang dramatisnya sebuah kecelakaan. Terus ada banjir di Aceh, ada banjir di Palu. Nah, itu misalnya ya. Terus yang berikutnya yaitu khayalan. Jadi si penulis dia berkhayal tentang cerita yang ingin dia tuangkan dalam buku, dalam tulisan tangannya. Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Yang kedua yaitu membuat kerangka karangan cerpen. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, yaitu yang pertama ada strukturnya. Struktur. Nah, di situ strukturnya harus ada peristiwa awalnya. Kenapa harus ada peristiwa awalnya? Karena dalam sebuah cerita itu memang harus ada awal ceritanya, seperti pertemuan dari dua kekasih misalnya, mereka bertemu saat hujan. Nah, itu bisa menjadi salah satu contohnya misalnya ya. Terus ada penampilan, ada masalah dalam cerita pendek. Nah, dalam struktur itu mengapa harus ada masalah dalam cerita pendek? Kenapa harus ada masalah dalam cerpen? Nah, itulah yang akan membangkitkan semangat dari siapa? Dari si pembaca, ya, dari si pembaca yang ingin ada keinginan terus untuk membaca cerita itu. Terus yang di bagian akhir yaitu penyelesaian dari masalah yang diambil dari penulis pertama, ada penyelesaian bagian akhirnya. Yang ketiga yaitu mengembangkan kerangka menjadi utuh. Nah, di dalamnya itu ada unsur-unsur tadi yang Ibu katakan. Ada tema, latar, tokoh atau penumpuhan, alur, baru apa lagi? Nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Nah, unsur-unsur pembangun itulah yang harus kita tahu dalam menulis cerita pendek. Yang keempat yaitu kita memberi apa? Judul karangan. Kenapa harus membuat judul karangan yang menarik? Ada yang bisa jawab? Supaya apa? Ya? Supaya mengapa kita harus membuat judul karangan itu menarik? Supaya apa? Supaya menarik minat untuk membacanya. Ya, benar sekali. Itu kenapa judul itu harus menarik? Supaya yang membaca cerita pendek itu dia ketagihan, dia ingin terus membaca cerita pendek tersebut. Yang terakhir yaitu kita harus memeriksa kembali tulisan yang kita buat. Cerita pendek yang kita buat itu kita harus periksa kembali dari unsurnya, dari strukturnya, dan mungkin ada kata-kata yang tidak sinkron dengan cerita yang ingin kita tulis. Nah, biasa itu sering sekali terjadi. Nah, sampai sini ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, ada pertanyaan tentang struktur atau unsur pembangun? Bisa menerima ya materinya? Bisa. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada tiap kelompok. Ibu akan memberikan LKPD. Nah, ini juga ada. Sudah, silakan kelompok untuk membuat
cerita pendek dengan mempantai. Berarti kelompok Tirsa akan memilih liburan di mana? Di taman atau di gunung? Di taman. Oke. Sekarang kita akan mengerjakan dan membuat cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan unsur pembangunnya. Itu ada buku lain. Mana kelompok taman? Bagaimana diskusi kelompoknya? Masih sementara. Bagaimana tentang menentukan ide karangan? Bisa. Semoga bisa selesai ya tulisannya. Dan alur? Bagaimana menurut kalian tentang alur? Ya, alur bisa alur maju, bisa juga ada alur mundur dan sebaliknya. Dan jangan lupa untuk bagian akhirnya ada apa? Bagian akhir ada apa? Bagian akhir ada kodanya, ada amanat yang ingin disampaikan. Buat ini amanat itu apa? Menarik ya, ada apa? Ada rasa terharunya, bisa menarik. Pokoknya bisa menarik perhatian para pembaca. Bisa? Ya. Semangat ya. Semoga bisa cepat selesai. Temanya, jadi bisa pembangunan yang ada dalam cerpen dan struktur yang ada dalam cerpen bisa ditingkatkan ya. Terus kalau di bagian alurnya harus apa? Alur iya, bisa alur maju, bisa alur mundur ataupun alur campuran, dan itu bisa membantu dalam penulisan cerita pendek itu. Oke, bisa ya. Semangat ya untuk selesai menulis cerpen ini ya, bisa sampai selesai. Silakan bekerja. Salah satu dari anak tersebut ingin berlibur ke jadi dari orang tua itu sudah bilang, dari orang tua itu sibuk sekali. Kalau mendidik anak mintalah membayar mendidik orang tua sikap yang didapat sekarang adalah kalau anak tersebut menginginkan untuk berlibur ke pantai, namun orang tuanya tidak setuju untuk berlibur ke pantai. Yang selanjutnya bilangnya dalam kondisi seperti itu, orang tua itu sudah suka berlibur di villa. Nah, itu kok sudah PDKT-nya? Apapun bisa dia meminta untuk berlibur ke pantai pada suatu waktu. pantai.
sudah di paragraf kedua. Terus dikembangkan, pilih kata-kata yang efektif, kata-kata yang baku, jangan pakai bahasa sendiri, bahasa nado atau logat daerah. Jadi harus menggunakan bahasa Indonesia. Terus dikembangkan lagi cerpennya agar bisa menarik pembaca untuk apa? Untuk terus membaca cerita itu. Jangan nanti di awal saja si pembaca sudah apa? Mulai bosan. Nah, itu kita harus hindari dalam menulis cerita pendek ini. Jadi pilih bahasa Indonesia, jangan kita mengambil bahasa daerah kita ya, jangan menyisipkan bahasa. Jadi cerita pendek itu harus langsung ada endingnya ya, harus ada ending dalam cerita itu. Jadi beda dengan novel ya. Kalau novel kan ceritanya panjang, kalau cerita pendek kan ceritanya hanya 200 sampai 500 kata. Nah, jadi cerita itu harus ada endingnya, jangan ada bersambung. Bagaimana? Sudah sampai ini. Ada sebutnya. Ada unsur-unsur. Ada tema, ada latar, ada suasana, ada suasana apa sih? Halu apa lagi? Kebahagiaan. Ada bahagia, endingnya bahagia. Yang penting unsur-unsur dan strukturnya ada ya. Bahkan sudah selesai dalam nulis ceritanya, sudah kelompok taman, sudah kelompok pantai, sudah ya. Sekarang kita akan mempresentasikan tulisan cerpen tersebut, namun kita akan menukarnya dengan kelompok lain. Jadi kelompok taman ditukar dengan kelompok pantai. Hasil diskusinya. Jadi kelompok taman dulu yang akan mempresentasikan hasil tulisan tangan dari tim kelompok pantai. Nanti semua berdiri di depan. Bisa. Silakan maju. Baik, terima kasih. Pada saat ini kami akan membacakan hasil cerpen dari kelompok pantai. Keluarga Sriwijono berlibur di pantai. Namaku Nia. Aku lahir dari keluarga yang terpandang. Apapun bisa kumiliki. Mobil, rumah, semuanya sudah disediakan oleh orang tuaku. Namun itu tidak menjamin kebahagiaan. Suatu hari, aku ingin sekali berlibur ke pantai. Namun, kedua orang tuaku tidak dapat memenuhinya karena kesibukan mereka dengan pekerjaan.
Tetapi aku percaya bahwa suatu hari kedua orang tuaku akan mempunyai waktu untuk aku dan adik-adikku. Dan beberapa hari setelah itu, orang tuaku pun menyetujui permintaanku itu dan akan dilaksanakan pada tanggal merah minggu depan nanti. Hari pun terus berjalan sampai tiba pada waktunya. Ternyata kedua orang tuaku mendapat informasi pertemuan di kantor. Hingga akhirnya ini menjadi konflik dalam hubungan aku dan kedua orang tuaku. Aku begitu kecewa sehingga aku mengambil keputusan untuk tidak bercerita dengan orang tuaku. Ibuku merasa kasihan denganku hingga akhirnya ibu dan ayahku berjanji kembali kepadaku jika kami akan berlibur ke pantai di minggu depan. Dan saya pun menunggu lagi waktu itu. Ketika tiba waktunya, kedua orang tuaku pun tidak memenuhinya karena acara kantor. Aku kecewa karena aku juga sering memperhatikan keluarga orang lain yang sangat sederhana namun selalu ada waktu. Hingga ini membuat aku merasa diasingkan, kecewa dan emosi, dan terjadi perdebatan antara aku dan orang tuaku. Aku mencurahkan isi hatiku mewakili rasa kecewaku sampai kedua orang tuaku meneteskan air mata karena benar. Dan mereka sadar bahwa mereka sudah melakukan kesalahan berulang-ulang kali hingga akhirnya pada hari Minggu, di minggu itu juga orang tuaku benar-benar berjanji untuk memenuhi permintaanku. Dan itu benar terjadi. Aku sangat bahagia ketika menikmati liburan bersama keluargaku. Sukacita sangat terasa karena tidak lagi dihantui oleh tugas dan pekerjaan. Setiap manusia memiliki pekerjaan, namun jangan jadikan pekerjaan itu menjadi konflik dalam keluarga. Jadilah orang yang mampu berjanji dan menepatinya, mampu berkomitmen dan siap ada dalam setiap keadaan orang lain. Demikianlah pembacaan cerpen dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok Taman, silakan duduk. Sekarang kelompok Pantai yang akan membacakan tulisan dari kelompok Taman. Silakan maju di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan pada saat ini kami dari kelompok Pantai akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok Taman yang akan dibacakan oleh Zatina. Dengan judul Berlibur ke Taman Bunga. Ada satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan dua orang anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan bernama Putri dan anak laki-laki bernama Putra. Keluarga Putri adalah keluarga yang jarang menghabiskan waktu bersama karena ayah dan ibunya selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Putri adalah seorang anak yang sangat menyukai taman bunga. Dan pada suatu waktu, Putri berkeinginan dan meminta kepada ayah dan ibunya untuk berlibur ke taman bunga. Tetapi ketika ia menyampaikan keinginannya itu, ayah dan ibunya tidak peduli, acuh, dan hanya sibuk dengan pekerjaan mereka. Setiap akhir pekan, Putri selalu menyampaikan keinginannya itu, tetapi selalu mendapat respon yang negatif dari kedua orang tuanya. Sehingga Putri, seorang anak yang ceria, kini menjadi anak yang pendiam. Seiring berjalannya waktu, orang tua Putri mulai merasakan perubahan dari sikap Putri. Putri sudah jarang berbicara dengan orang tuanya dan hanya berbicara dengan adiknya.
Pada waktu makan malam tiba, Putri tidak ikut makan malam dan langsung menuju kamar tidurnya. Saat itu juga ayah dan ibu Putri membicarakan sikap Putri dan dengan memberanikan diri, putra adik Putri langsung mengutarakan isi hati dari Putri dan meminta orang tuanya untuk memenuhi keinginan Putri. Dan pada malam itu juga mereka menyusun rencana untuk memberi kejutan kepada Putri. Keesokan harinya, adik Putri mengajaknya pergi ke taman berdua. Sesampai mereka di taman, Putri sangat terkejut karena tiba di sana ada kedua orang tuanya yang sudah menyiapkan kejutan yang besar yang membuat Putri bahagia. Seketika itu mereka berpelukan dan orang tua Putri meminta maaf kepadanya dan berjanji untuk selalu ada pada Putri dan selalu meluangkan waktu bagi mereka di sela-sela kesibukan orang tuanya. Karena dari kejadian ini orang tuanya menyadari bahwa keluarga adalah harta paling berharga dan anak adalah kebahagiaan mereka. Demikian. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pantai. Silakan duduk. Penulisan cerita pendek itu sudah sangat baik, ada struktur, ada apalagi ada unsur ya, ada unsur pembangun dalam cerita pendek yang kalian buat. Nah, sekarang kelompok pantai akan menanggapi tulisan dari kelompok taman. Nah, jadi dari kelompok pantai dulu yang diberikan pada saat ini, kami dari kelompok pantai akan bertanya kepada kelompok taman. Tadi kan kalian telah menjelaskan, telah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, dan pertanyaan saya, dari bagian manakah kalian menjelaskan sudut pandang orang ketiga? Saya meminta penjelasan. Terima kasih. Titik kelompok pantai. Silakan. Baiklah, pada saat ini kelompok kami dari kelompok taman akan bertanya kepada kelompok pantai. Jadi pertanyaannya, coba jelaskan inti permasalahan dari cerita pendek tersebut. Jadi inti permasalahan apa yang ada dalam ciptaan cerita pendek yang kalian buat? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok pantai akan menjawab pertanyaan dari kelompok taman. Pertanyaannya tadi, inti permasalahan dari cerpen yang kami buat. Intinya, di mana seorang anak berkeinginan untuk berlibur ke pantai, namun kedua orang tuanya disibukkan oleh pekerjaan, sehingga anak tersebut selalu merasa kecewa dan akhirnya kedua orang tuanya memenuhi permintaan tersebut, hingga akhirnya Mia yang adalah tokoh dalam cerpen tersebut merasa bahagia dan senang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pantai. Kita tiba pada kegiatan penutup. Nah, siapa yang bisa merangkum pelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Nah, silakan. Setelah kita mempelajari materi tadi tentang cerita pendek, saya merangkumnya bahwa dari materi tadi tercipta suatu struktur, yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan produk. Dan langkah-langkah menulis cerpen yaitu 1. Menentukan ide cerita, 2. Membuat kerangka karangan yaitu melalui struktur, 3. Mengembangkan kerangka menjadi cerita utuh, 4. Judul karangan, dan 5. Memeriksa atau memperbaiki cerpen. Dan dari situ memiliki unsur cerita pendek yaitu tema, penokohan atau tokoh, latar atau setting, alur atau plot, gaya bahasa, sudut pandang, dan alasan. Ya, benar sekali, kan tepuk tangan. Ya, jadi materi kita tadi ada
Pembangun dalam cerpen tersebut. Nah, ada apa-apa dalam unsur pembangun? Ada temanya, ada penokohan, logo, latar, atau disebut dengan setting. Baru ada sudut pandang, gaya bahasa, dan yang terakhir amanatnya. Nah, terus di situ juga kita bisa belajar ada langkah-langkah dalam menulis cerita pendek. Ya, sampai sini bisa ya kita pahami, kita resapi. Dan untuk nilai kelompok, Ibu akan memberikan nilai untuk kelompok pantai. Nah, kelompok pantai 87 dan kelompok taman 88. Ya, berikan aplaus. Ya, dan sangat baik sekali dalam menulis cerita pendek. Ada strukturnya, ada unsur pembangun dalam cerita pendek tersebut. Nah, silakan tulis tugas rumah. Tugas rumah yaitu buatlah cerita pendek. Buatlah sebuah cerita pendek berdasarkan kehidupan sehari-hari. Jadi temanya ataupun strukturnya, isinya itu berdasarkan pengalaman pribadi kalian yang telah terjadi di kehidupan sehari-hari. Oke, materi berikutnya yaitu buku pengayaan atau buku non-fiksi ya. Materi berikutnya yaitu buku pengayaan dan buku non-fiksi ya. Pada kegiatan akhir pembelajaran kita pada hari ini, tadi kita sudah buka dengan doa. Sekarang kita akan tutup dengan doa. Minta kesediaan dari adik untuk maju ke depan memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menuntun pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga boleh berakhir dengan segala baik. Hanya ini doa serta permohonan serta terima kasih kami. Haleluya. Amin. Ya. Silakan duduk. Ya, kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini telah selesai. Ibu ucapkan banyak terima kasih karena sudah ikut dalam pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu ucapkan selamat siang.